Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kami haturkan selamat kepada Anda semua pribadi-pribadi yang luar biasa yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, serta kuotanya untuk bisa hadir di pembelajaran kita kali ini, yakni tentang tema rahasia mengubah penolakan menjadi persetujuan. Dan saya yakin tidak ada yang kebetulan di sini. Ya, segala sesuatu pasti Allah telah tentukan. Maka sejatinya kita dipertemukan dalam pembelajaran keluar kita hari ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud, ada hikmah luar biasa di balik semua ini yang Allah telah pesankan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita masuk ke materi inti kita yang lebih dalam tentang conversational tai chi, yakni rahasia mengubah penolakan menjadi persetujuan, mohon izin ya sahabat-sahabat pembelajar yang luar biasa, sahabat-sahabat praktisi perniagaan, senantiasa ya mencari rezeki yang halalan thayyiban, bukan hanya ikhtiar bumi saja namun juga ikhtiar langit senantiasa kita praktekkan agar senantiasa kita dapatkan fadilah-fadilah serta ilmu serta barokah serta dimudahkan dalam kita memahami serta mempraktekannya. Mohon izin ya sahabat-sahabat semuanya untuk senantiasa kita siapkan 3 hal terlebih dahulu. Apa itu? Hal yang pertama yakni mari siapkan, kosongkan gelas ya, senantiasa hadirkan niatnya adalah benar-benar untuk thalabul ilmi. Saat kita fokus lurus niat kita benar-benar lillahi ta'ala untuk thalabul ilmi, untuk belajar, maka saat kita mengosongkan diri kita, maka Allah akan terus tambahkan ilmu-ilmu baru, diberikan kemudahan dalam memahami serta dimudahkan dalam mempraktekkannya. Syarat yang kedua adalah mari senantiasa ya ambil lembar catatannya. Silahkan dicatat mana saja yang dianggap paling penting ya dan praktekkan sedikit demi sedikit ya. Jadi poin yang kedua adalah silahkan ambil lembar catatannya, silahkan dicatat mana saja poin-poin utama yang dianggap paling penting, silahkan ditulis dan praktekkan sedikit demi sedikit. Ingat, saat kita hadir ya dalam kelas-kelas kita, dalam seminar, private, training, ya keluar, itu akan menambah wawasan kita. Namun saat kita benar-benar bisa mempraktekannya, ini yang akan merubah nasib kita, merubah kualitas hidup kita. Nah, syarat yang ketiga adalah senantiasa jalin ukhuwah, jalin ya dalam lingkaran sahabat-sahabat filahnya, saling kokohkan persaudaraannya dengan sesama anggota grup kita kali ini. Semakin kita bisa berjamaah, semakin bisa bersama-sama, kita akan semakin mudah untuk istiqomah, akan semakin mudah untuk konsisten dalam mengamalkan serta mempraktekkan ilmu demi ilmu yang luar biasa ini. Sudah siap sahabat? Ya, mari ya kita akan awali ya terlebih dahulu dengan doa bersama-sama agar Allah hadirkan kemudahan, kelancaran dalam proses belajar kita ya hari ini. Al-hadiniyah liridhaillah syai'ulillah bisiril Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan iringan doa kita bersama-sama tadi, kita kian diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar kulwab kita, smart selling kita kali ini. Dan semoga bisnis kita pun senantiasa diberkahi, senantiasa terjaga dan dijaga olehnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, mohon izin terlebih dahulu. Ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak, ya. Kalau banyak sekali orang menyampaikan tak kenal maka tak sayang, namun di kelas kita kali ini berbeda. Tak kenal maka tak konsen, ya. Maka agar kita lebih fokus, lebih khusyuk, ya konsen, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certificate Hypnosis ya dari Indonesian Board of Hypnotherapy, Certificate Hypnotherapy dari IBH, ya sekaligus trainer, author, ya motivator dan konselor. Kami juga diamanahi sebagai founder dari Best Learning Center, ya lembaga pengembangan diri berbasis spiritual, ya serta pendiri dari sekolah online Hypno Teaching dan Hypno Selling Speak to Impact. Alhamdulillah tema kita kali ini adalah bagian dari ya sebagian kecil dari materi kita di sekolah online Hypno Selling Speak to Impact.
Nah, berikutnya kami juga diberikan amanah sebagai master trainer dari Spiritual Public Speaking Speak to Impact, serta penulis buku ya Speak to Impact, agar setiap tutur kata kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menghujam hati para audiens ataupun ya relasi bisnis kita, calon customer kita. Kami pun juga diberikan amanah sebagai trainer dari Magnet Rezeki, master trainer dari SNP Institute, sekaligus pula sebagai pengasuh dari Pondok Tahfidz Quran Hamilul Quran yang ada di Surakarta. Semoga awal dari perkenalan kita kali ini menjadikan ya kita semakin dekat lagi untuk bisa menjadi sahabat seperjalanan, untuk bisa bersama-sama semakin taat, semakin takwa, ya sebagai bentuk implementasinya pula adalah semakin dimudahkan pula bisnis kita, usaha kita sesuai dengan ridhonya. Amin amin Allahumma amin. Kali ini adalah fokus kita bukan tentang saya sebagai pembicara kita kali ini, sebagai fasilitator, sahabat-sahabat semuanya, namun fokus kita adalah tentang Anda semuanya, pribadi-pribadi luar biasa yang telah siap untuk menjemput ya ilmu yang sangat luar biasa ini. Sudah siap sahabat? Kita akan masuk ke materi inti kita, yakni conversational tai chi, sebuah rahasia ya, sebuah jurus rahasia untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan. Sudah siap sahabat? Baik, alhamdulillah. Apa yang Anda rasakan ketika melihat atau mengalami ada calon pembeli Anda yang mengatakan tidak? Ya, coba perhatikan baik-baik, jawab dalam hatinya, apa yang kita rasakan ketika ada calon pembeli kita atau prospek kita ya yang mengatakan tidak saat kita sedang tawari produk kita. Ya, adakah yang nyesek, ya, adakah yang malu, adakah yang sakit hati, mungkin ada yang gejolak ya, marah ya, merasa ditolak dan diabaikan, ada yang merasa ditinggal, bahkan ada yang merasa dibuang. Seringkali kita memaknai ya sebuah penolakan dari calon pembeli itu terlalu dalam. Akibatnya apa? Kita menjadi baper, ya takut dengan penolakan lagi dan lagi. Akhirnya ada trauma dalam diri, bahkan hadir dalam jiwa kita energi-energi yang tidak positif. Saat itu yang terjadi, maka energi-energi yang tidak baik di luar sana pun akan semakin mendekat dan mengundang ketidakberhasilan selanjutnya. Maka justru ini yang harus kita kikis. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang namanya penolakan, ya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang namanya penolakan. Hanya saja sikap atau perilaku dari calon customer kita, prospek kita yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi, seahli apapun kita tidak dapat mengendalikan sikap dan perilaku orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita bisa lakukan adalah mengelola dan mengendalikan sikap kita sendiri terlebih dahulu. Kita atur pikiran kita terlebih dahulu untuk senantiasa positif, atur perasaan kita untuk senantiasa positif, dan semua akan baik-baik saja. Ingat, Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib yang sangat dikasihi. Ya, Nabi Nuh saja kurang mulia apa? Beliau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, merubah anaknya yang bernama Kan'an untuk semakin taat. Apalagi kita, ya sebagai hamba biasa yang masih banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tentu kita tidak bisa untuk merubah calon customer. Namun yang bisa kita rubah adalah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena sejatinya ketika ada penolakan dari calon customer kita atau prospek kita, itu hanyalah sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa adanya kurangnya pendekatan kita kepada mereka, kurangnya kepercayaan mereka kepada kita, kurangnya ya rasa kenyamanan mereka kepada kita. Maka penolakan ini sejatinya dapat kita hindari bila kita melakukan pendekatan yang cukup kepada calon customer kita, kepada prospek kita. Jadi bila dilihat dari proses penjualan, tanda-tanda penolakan muncul, ya, maka ini adalah sinyal bagi kita untuk perbaiki, untuk melakukan pendekatan ulang lagi. Ya, jadi kita butuh untuk mundur sedikit satu langkah ke belakang, beri ruang kepada mereka, lalu lakukan pendekatan ulang. Ya, jadi ini istilahnya dalam ya kelas kita hypno selling disebut namanya teknik patching baru kemudian leading. Kita tidak boleh langsung menawarkan produk kita. Kita harus senantiasa membuat dia nyaman dulu, baru saat dia sudah nyaman kita boleh menawarkan produk kita. Dengan demikian mental blocknya, resistensinya mereka akan semakin melunak dan kita dapat masuk ke mereka.
Lalu bagaimana dengan keberatan? Apakah keberatan bermakna penolakan? Jika ada customer yang merasa ya dia keberatan dengan produk kita, perlu kita pahami bahwa keberatan adalah sesuatu hal yang alamiah, sangat mungkin terjadi dalam penjualan. Untuk itu kita akan kupas lebih dalam lagi ya setelah ini. Waktu berlalu dengan cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa, usia kita pun kian terbatas. Tubuh menjadi semakin renta, namun bekal amal kita untuk menghadapnya masih sangat terbatas. Alangkah bahagianya apabila kita senantiasa bisa berada di tempat-tempat yang diberkahi, di saat-saat yang mulia, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Kita memiliki amalan yang cerdas di waktu yang terbatas. Hidup di dunia yang sebentar ini akan menjadi lebih bermakna. Kita tentu ingin sisa-sisa usia kita ini menjadi berkah. Kita ingin dapat menyusul kafilah kaum sholihin. Kita ingin amal yang sedikit ini dicatat ikhlas dan dilipat gandakan pahalanya. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis sholihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, Tuhan kami, berikanlah kepada kami hikmah dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang sholih, dan jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Jadi terkait dengan makna penolakan, makna keberatan dari calon customer itu, kita harus memiliki pola pikir baru. Kita harus memiliki mindset yang baru dalam diri kita. Maka perhatikan ya sahabat-sahabat, pribadi-pribadi luar biasa ya. Ternyata hanya 2% penjualan yang terjadi pada pertemuan pertama. Jadi hanya 2% saja ya saat kita menawarkan kepada orang yang baru, calon prospek kita langsung dibeli, itu ternyata hanya 2%. Nah 44%-nya ya, jadi seorang penjual, seorang seller itu menyerah setelah melakukan 1 kali follow up. Padahal dalam 1 kali follow up hanya 2% saja ya probabilitas kemungkinan peluang kita untuk berhasil. Padahal 80% penjualan itu terjadi setelah 5 kali follow up. Mengapa? Karena saat sudah terjadi 5 kali paling tidak follow up, itu sudah mulai ada trust, sudah mulai ada kenyamanan, sudah mulai adanya pendekatan yang lebih powerful lagi dari hanya sekedar 1 kali pertemuan saja tatap muka kita dengan para calon customer kita. Maka paling tidak ada komunikasi yang lebih intens terlebih dahulu. Jadi keberatan itu bukanlah tanda penolakan, namun sebaliknya justru keberatan adalah tanda ketertarikan. Jadi bahwa ya seseorang itu membutuhkan informasi tambahan untuk kita bisa follow up lagi. Jadi keberatan, penolakan bukanlah tanda kita untuk berhenti. Justru keberatan, penolakan adalah penanda jalan yang menunjukkan kita akan pergi kemana lagi, mana yang harus kita perbaiki ya dari sisi kita untuk senantiasa membantu calon prospek kita, calon pembeli kita. Jadi saat ada tanda-tanda keberatan ataupun penolakan dari customer itu kok muncul, maka kita jangan sampai bersikap defensif ya. Jangan pula menyerang prospek kita dengan berbagai macam argumen kita dan sebagainya. Ingat ya, berdebat itu mungkin bisa menenangkan ego kita, namun tidak bisa memenangkan hati calon customer kita, calon pembeli kita. Jadi kita harus ingat sekali ya prinsip dalam seorang seller, seorang penjual ya. Kita ini adalah problem solver, bukan problem maker. Jadi kita ini adalah penyelesai masalah ya, memberikan solusi kepada calon customer kita. Jadi jangan sampai justru menambah persoalan baru bagi mereka. Jadi kita harus redefine terlebih dahulu terkait dengan selling, dan ini seringkali saya ulang-ulang dalam kelas hypno selling kita. Apa itu sejatinya selling?
ya, apa yang kita ketahui tentang makna hakikat sejatinya tentang selling. Ternyata selling itu adalah sebuah proses di mana kita membantu calon customer kita mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita memberikan solusi kepada ya orang yang membutuhkan. Kita membantu mereka. Kalau kita sudah memahami bahwa ya redefinisi tentang selling ini adalah tentang kita itu membantu mereka, maka kita bukan lagi untuk mengalahkan, ya, bukan lagi untuk bisa menguasai mereka, tapi kita akan semakin tulus untuk membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi akanlah muncul rasa senang dari mereka ya terhadap kita. Ya, karena memang benar-benar penjualan itu adalah proses kita membantu orang lain untuk membeli dari kita. Maka banyak pula seorang prospek mengatakan ya, tidak itu, penolakan itu sebagai mekanisme pertahanan diri otomatis mereka. Jadi saat ada customer, ada prospek itu kok mengatakan tidak, itu adalah pertahanan diri yang otomatis hadir dalam diri mereka, disebut dengan namanya mental block atau RAS, Reticular Activating System. Jadi saat seseorang itu bimbang ya antara membeli atau tidak, maka sangat mudah mereka cenderung untuk mengatakan tidak, meskipun dalam hati mereka ada rasa keinginan. Ya, meskipun dalam hati mereka ada rasa keinginan. Jadi, bila kita iyakan begitu saja, bisa jadi prospek ini kemudian akan menyesali keputusannya. Lalu, ya, ia malu untuk menghubungi kita karena sudah terlanjur mengatakan tidak. Akhirnya, ia menghubungi orang lain untuk membeli produk yang sama dengan apa yang kita jual. Maka untuk meminimalisir ini, sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat perniaga yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat smart selling, kita harus ingat terlebih dahulu tentang paradoks sukses. Apa itu paradoks sukses? Ya, dalam paradoks sukses dikatakan, biasanya orang yang hanya fokusnya itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk mencari keuntungannya dirinya sendiri, maka biasanya orang ini justru cenderung tidak bahagia dalam hidupnya. Ya, maka sebaliknya, saat diri kita benar-benar fokus kita adalah untuk membahagiakan orang lain, maka justru akan muncul dalam diri kita rasa kebahagiaan yang hakiki. Jadi hakikatnya kita akan bisa lebih bahagia manakala kita justru bisa menjadi perantara kebahagiaan bagi orang lain. Inilah prinsip seorang seller yang sejati, seorang smart seller yang sangat luar biasa. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa ketika calon customer kita, prospek kita kok berkata tidak, ya, itu bisa juga bermakna kebingungan dalam dirinya. Sementara otak itu tidak menyukai tentang kebingungan. Maka untuk menghentikannya, ya, otak kita berkata tidak. Jadi sebuah mekanisme pertahanan diri yang termudah bagi otak kita. Inilah disebut dengan namanya mental block, ya, atau RAS, Reticular Activating System, dan kita harus benar-benar bisa memahaminya. Ya, mungkin juga ya ketika customer berkata tidak itu karena mereka bingung dengan penjelasan kita. Mungkin mereka bingung dengan cara penggunaannya, mereka masih ya bingung apa sebenarnya manfaat dari produk ya bagi mereka. Saat mereka bingung, maka cara termudah bagi mereka adalah berkata tidak. Jadi kita harus menyadari itu semuanya. Maka tugas kita bagi seorang smart seller, smart selling sebagai penjual adalah mengungkap makna tidak yang sebenarnya dari calon pembeli kita. Jadi kita harus benar-benar memahami apa sih maksudnya tidak dari calon customer kita itu, benar-benar ya karena masih belum tahu produknya, belum tahu manfaatnya, atau dia masih bingung ya dan sebagainya, maka kita harus benar-benar bisa memahaminya. Jadi tugas kita adalah menggeser kata tidak ya dari calon customer kita menjadi mungkin, lalu menggeser mungkin menjadi ya yang akhirnya menuju kepada closing. Mengapa orang tidak mau membeli? Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Banyak penjual, banyak seorang seller yang menyimpulkan bahwa kebanyakan orang yang tidak membeli itu semata-mata karena tidak punya uang. Benarkah demikian? Ya, berdasarkan pengalaman selama ini, tidak. Alasan tidak punya uang adalah alasan untuk menutupi ya alasan yang sebenarnya. Jadi ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak membeli produk kita.
alasan-alasan ini disimpulkan oleh Zig Ziglar dalam 5 No-nya. Apa itu 5 No ini? No yang pertama adalah no need, ya, tidak ada kebutuhan. Yang kedua adalah no money, tidak ada uang. No desire, ya, tidak ada keinginan. No hurry, tidak ada ketergesaan, ya, tidak tergesa-gesa, tidak butuh sekarang, ya. No trust, tidak ada kepercayaan. Mohon izin, kita akan kupas satu demi satu dari 5 no ini. No yang pertama adalah no need, tidak ada kebutuhan. Ya, jadi customer biasanya mengatakan tidak membutuhkan tentang produk kita. Kalimat yang mewakili ini biasanya, ya, maaf, saya sudah punya produk ini di rumah. Saya sudah punya produk yang serupa. Maaf, saya belum membutuhkannya. Nah, situasi ini tidak akan terjadi bila kita meluangkan cukup waktu untuk mengajukan pertanyaan dan menggali kebutuhan dari calon customer kita. Nah, 5 no yang kedua adalah no money, tidak ada, ya, dana. Nah, ini alasan yang sangat klasik sejatinya. Nah, contoh-contoh kalimat yang mewakili orang-orang yang memiliki alasan ini, yakni biasanya, maaf, saya lagi tidak ada dana, maaf, saya tidak punya uang, maaf, saya bisa beli lebih murah di, ya, tempat yang lain, ya. Nah, ini sejatinya kita harus sadari ada dua macam alasan orang itu mengatakan tidak punya uang. Yang pertama, benar-benar tidak punya uang atau pura-pura tidak punya uang, ya. Jadi, yang pertama benar-benar tidak punya uang, atau yang kedua pura-pura tidak punya uang. Maka cek kembali apakah dia ini adalah prospek yang tepat bagi produk kita. Jika ternyata dia adalah prospek yang tepat, ya, salah satu contohnya, ya, ciri-ciri dari prospek yang sangat tepat dalam kelas hypnoselling kita jelaskan, ya, ada 3 tanda prospek yang sangat tepat. Apa itu? Ya, punya kebutuhan, dia benar-benar butuh dengan produk kita, punya uang, dia punya dana, yang ketiga adalah punya otoritas untuk memutuskan. Jadi benar-benar dia bisa dia bisa langsung, ya, memutuskan saya bisa mengambil dan sebagainya. Namun kalau dia masih bilang apa, sebentar saya tak nanya istri dulu, sebentar saya masih nanya atasan saya, menanya suami dulu, berarti dia bukan punya otoritas. Maka dia tidak bisa memutuskan apakah bisa membeli saat ini atau tidak. Maka itu bukan prospek yang tepat. Jadi alasan tidak punya uang itu adalah alasan sejatinya, ya, yang untuk menutupi alasan yang lainnya. Jadi kebenarannya mungkin dia karena belum tertarik dengan produk kita atau no desire. Maka kita dapat ajukan pertanyaan, contoh berikut, ya. Jika misalkan nih uang tidak ada masalah bagi Anda, apakah Anda tertarik dengan produk yang saya tawarkan ini? Gitu. Jadi akan lebih apa? Pertanyaan ini akan membuat prospek keluar dari mental blocknya, ya, yang dia buat sendiri, dan menggali lagi apa yang penting bagi dia. Misalkan nih uang sudah nggak ada masalah lagi nih bagi bapak atau bagi ibu, ya, apakah ibu tertarik nih dengan produk yang saya tawarkan ini? Nah, ini akan semakin mengikis mental blocknya. Nah, 5 no berikutnya adalah no desire, ya. Jadi mereka tidak menginginkan produk kita, ya, tidak ada keinginan, ya, menganggap produk kita atau penawaran kita itu tidak menarik. Kalimat biasanya yang muncul dari prospek kita, calon customer kita adalah, ya, maaf, saya tidak suka dengan desainnya, ya, terlalu jadul. Maaf, ini terlalu besar ukurannya. Maaf, kualitasnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Biasanya ya, kalimat-kalimat ini muncul dari mereka. Nah, hal seperti ini dapat kita cegah bila kita fokuskan, ya, dalam kita menjelaskan produk kita, ya. Presentasi kita adalah kita detailkan pada hal yang paling menarik bagi mereka. Misalkan nih tentang ringkas fiturnya, ya, tentang benefitnya, produknya. Lalu kita ajukan pertanyaan. Dari sekian poin ini, mana yang paling menarik bagi Anda? Mana yang Anda ingin ketahui lebih mendalam? Jadi ingat, ada 2, ya, faktor yang membuat orang itu bisa, ya, mengambil keputusan. Yang pertama adalah dihadirkannya pain, yang kedua adalah pleasure. Ya, secara ilmu psikologi ada 2 orang yang bisa memutuskan, ya, untuk mengambil tindakan. Yang kedua adalah adanya pain, yang kedua adalah pleasure. Apa itu pain? Pain itu adanya, ya, ancaman. Maksudnya apa? Nanti kalau tidak beli sekarang, nanti habis, ya, program promonya, program diskonnya itu dimunculkan, atau ancaman, atau khawatir nanti dia tidak bisa mendapatkan produknya. Dan yang kedua namanya pleasure, jadi manfaat, benefit, keuntungan. Maka untuk desire ini perkuat di pleasure-nya. Ya, berikutnya adalah 5 no adalah no hurry, ya, merasa tidak perlu membeli sekarang. Nah, ini tantangannya, ya. Mereka masih merasa, ya, ada waktu esok untuk membeli dari Anda. Biasanya apa? Saya tak pikir-pikir dulu, ya. Uangnya baru ada bulan depan.
saya bicara dulu dengan suami saya bicara dulu dengan istri saya. Nah, apa solusinya seperti ini? Ya, perkuat penawaran Anda, tambahkan dengan apa? Munculkan pain. Kalau tadi di no diesel munculkan pleasure, benefit, manfaat, maka di no hari ini munculkan pain-nya, limited offer-nya, penawaran yang terbatas, jelaskan apa kerugiannya bila mereka menunda membeli dari Anda sekarang. Sebutkan poinnya satu persatu. Nah, berikutnya adalah 5 yang terakhir adalah no trust, tidak percaya dengan diri kita atau tidak percaya dengan produk kita, dengan biasanya mereka masih dalam benaknya itu mempertanyakan kredibilitas produk dari kita. Nah, kalimat yang biasanya muncul dari mereka, maaf, saya lebih suka membeli dari orang yang saya kenal. Biasanya seperti itu. Ada jaminan nggak dengan produk ini kalau nanti saya pakai, nanti tidak memberikan efek samping dan lain sebagainya. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan karena apa? No trust dengan kita ataupun dengan produknya. Nah, hal-hal semacam ini sejatinya dapat kita antisipasi bila kita meluangkan waktu yang cukup untuk membangun kepercayaan, membangun kenyamanan, membangun hubungan lebih dalam lagi dengan prospek kita. Maka tunjukkan pula kredibilitas produk kita dengan testimoni atau bukti-bukti pendukungnya. Jadi apa inti dari semua ini? Mengapa orang itu masih belum mau membeli produk kita? Jadi orang tidak mau membeli produk kita itu sejatinya karena mereka takut menanggung resikonya. Setidaknya ada 3 resiko yang mungkin terjadi saat seseorang membeli sebuah produk. Apa itu? Resiko yang pertama adalah resiko fungsional, yakni mereka khawatir bahwa produk itu tidak berfungsi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, risiko yang kedua adalah risiko psikologis, yakni mereka malu bila orang lain mengetahui kita membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah risiko finansial, mereka takut membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi, apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas setelah slide ini. Sudah siap? Inti dari conversational tai chi, yakni sebuah jurus untuk mengubah penolakan menjadi persetujuan, adalah kita harus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi keberatan. Jadi tujuan dalam mengajukan pertanyaan, dalam mengeksplorasi keberatan ini adalah setidaknya ada 3 hal tujuannya. Apa itu? Yang pertama, yakni bisa mampu membedakan antara keberatan yang sesungguhnya dengan reaksi yang seketika. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah tujuannya mampu membedakan antara keberatan yang benar-benar sesungguhnya dengan reaksi yang seketika saja. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita menjadi pendengar seluruh keberatan dengan sungguh-sungguh sebelum mencoba menyelesaikannya atau memberikan solusi atau memberikan saran masukan bagi customer kita. Nah, yang ketiga adalah menjaga harga diri dan nama baik dari prospek kita, calon konsumen kita, dengan tetap memuliakannya, membahagiakannya, tanpa merendahkan mereka. Jadi, jurus pertama dalam conversational tai chi dalam mengubah penolakan menjadi persetujuan adalah jurus yang pertama, dengarkan dan terima keberatan mereka. Maksudnya apa dan sebagaimana cara kita mempraktekannya? Nah, banyak sekali penjual, seller yang langsung beraksi saat mendengar keberatan prospek. Beberapa bahkan bersikap defensif. Tentu saja, justru jika kita lakukan seperti ini akan semakin kontraproduktif. Mengapa? Karena sejatinya kita ini adalah membantu customer kita, calon prospek kita memenuhi apa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Jadi, responlah keberatan dengan tenang dan senyuman. Dengarkan dan apresiasi keberatan mereka. Misalkan ada customer kita yang keberatan, kita bisa menjawabnya dengan senyuman, dengan kalimat-kalimat yang tenang, yang positif. Misalkan ada customer kita yang keberatan atau menolak produk kita, kita bisa jawab, wow, pertanyaan yang bagus, saya senang Anda menanyakannya. Atau penolakan yang lain kita bisa jawab, iya, saya belum membahasnya, mari kita bahas tentang hal ini sekarang. Atau ada penolakan lain, berikutnya kita jawab, Anda tahu, saya pernah mendengar pelanggan lain mengemukakan pernyataan yang sama dengan Anda. Yuk kita bahas bareng-bareng. Atau kita jawab begini, saya menghargai sikap terus terang Anda dan saya paham mengapa Anda mengatakan hal itu. Jadi penggunaan ini harus kita perkuat dengan menghindari kata tapi.
Jadi saat kita mendengarkan keberatan mereka, perhatikan contoh begini. Ya, saya memahami pendapat Anda, tetapi menurut saya, nah ketika ada kata-kata tetapi, itu menghapus pujian sebelumnya, sebelum kata-kata tetapi. Perhatikan jika kita hilangkan kata tapinya, akan semakin halus sekali. Saya memahami pendapat Anda, dan menurut saya, ya, jadi menjadi satu kesatuan yang sangat halus. Jadi kita boleh memujinya, memuliakannya, akan, ya, tetapi jika ada di tengah-tengahnya ada kata-kata tapi, itu akan menghapus seluruh pujiannya. Ya, maka ganti kata tapi tadi menjadi kata hubung dan. Ya, contohnya begini, ada alternatif frase yang bisa kita gunakan. Saya sepakat dengan Anda dan lebih baik jika, nah, titik bisa kita lanjutkan. Contoh lain adalah saya sependapat dengan Anda, saya memahami pendapat Anda, dan ya baru kita masukkan leading kita atau arahan kita atau closing kita. Ya, saya menghargai pendapat Anda tadi dan lebih baik jika, ya, itu baru kita masukkan. Jadi frase seperti ini dikenal dengan istilah agreement frame atau bingkai kesepakatan. Ini ada dalam ilmu, ya, neuroscience, dalam ilmu NLP. Ya, sebuah ilmu mempelajari tentang bahasa dan perilaku manusia. Jadi inti dalam jurus yang pertama ini adalah biasanya dalam keseharian kita seorang seller adalah banyak-banyak kita itu adalah inginnya di tanpa mau memikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi terlalu banyak dalam diri kita itu inginnya adalah di apa? Didengarkan, inginnya dimengerti, inginnya diterima, dan akhirnya ujungnya closing tanpa mau terlebih dahulu. Apa itu? Menerima, mendengar, menghargai, mendengarkan terlebih dahulu. Semakin kita lebih banyak tanpa di, maka yang terjadi kita telah mempraktekkan jurus yang pertama ini, dan ini akan lebih powerful lagi, sangat powerful kepada customer kita, sehingga customer merasa dihargai, merasa nyaman dengan kita, sehingga lebih mudah untuk kita berikan masukan, arahan terkait dengan produk kita. Oke, kita akan masuk di jurus yang kedua. Jurus yang kedua, conversational tai chi, ya, jurus rahasia mengubah penolakan menjadi persetujuan. Yang kedua yakni adalah mengeksplorasi hambatan dari customer kita. Jangan sampai kita berasumsi tentang apa yang orang lain pikirkan atau tanyakan saja, namun kita harus benar-benar memahami keberatan mereka dari sudut pandang mereka. Jadi ajukan terus pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi keberatan mereka. Ajak mereka berdialog untuk memecahkan masalahnya, persoalannya, sehingga semakin terang, semakin jelas apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Sehingga nanti bisa dengan mudah kita menawarkan solusi yang kita hubungkan dengan produk kita. Jadi yang menjadi perhatian Anda adalah, ya, kita ulang lagi pernyataannya, apakah benar, ya, kita eksplorasi. Jadi ketika ada customer yang merasakan atau menyampaikan keberatannya, kita balas dengan, ya, kalimat begini. Jadi yang menjadi perhatian Anda adalah tentang titik-titik yang telah disebutkan oleh customer, apakah benar? Nah, itu adalah kalimat pembuka untuk mengeksplorasi. Nah, misalkan lagi adalah apa yang maksud Bapak, ya, dengan belum tertarik, ya. Apakah terlalu mahal atau Bapak belum mendapat gambaran yang jelas mengenai manfaat produk ini? Nah, jadi semakin kita explore lagi, kita lebih gali lagi, lebih dalam lagi. Ya, informasi tambahan apa ya yang Bapak perlukan sehingga kita bisa bantu? Nah, mereka akan menjawab sehingga kita akan semakin menggali lagi. Nah, adapun jurus yang ketiga, yakni adalah kita menggunakan pertanyaan as if. Apa itu as if? As if ini adalah kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan pengandaian. Jadi, pertanyaan as if atau pengandaian adalah pertanyaan yang sangat powerful. Pertanyaan ini melompati batasan berpikir seseorang, membuat seseorang semakin berimajinasi dan berpikir kreatif. Ya, contoh, ya, jika prospek kita berkata, maaf Pak, harganya terlalu mahal dibandingkan dengan produk sebelah, ya, atau maaf Bu, harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan produk sebelah, atau produk serupa atau produk yang lain, maka kita bisa mengajukan pertanyaan pengandaian. Ajukan pertanyaan, seandainya saya dapat menunjukkan bahwa dengan harga yang sedikit, ya, lebih tinggi ini, dengan produk yang Anda sebutkan tadi, yang sudah Anda miliki, yang pernah Anda pakai, Anda bisa mendapatkan manfaat 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan produk yang lain. Apakah Anda bersedia untuk melangkahkan, ya, memahami produk ini lebih lanjut atau menggunakannya? Ya, atau begini, seandainya, ya, uang bukan menjadi masalah, harga bukan menjadi masalah lagi, apakah Bapak tertarik, ya, untuk memakai produk ini?
Jadi kita gali terus manfaat produk dari sudut pandang calon customer kita. Tanyakan juga kemungkinan keberatan lainnya. Misalkan, apakah ada alasan lain mengapa ya Bapak atau Ibu belum siap untuk membeli? Apalagi yang menghentikan Anda dari membeli hari ini? Ya, kedengarannya seperti Anda memiliki beberapa persoalan di sini. Apalagi yang Anda pikirkan? Ya, kita gali lagi. Kita gali lebih dalam lagi, semakin kita dapatkan apa yang menjadikan persoalannya, maka itu menjadi titik terang untuk kita bisa bantu pecahkan persoalannya. Dan saat itu terjadi, maka yang terjadi, kita pun bisa menghubungkan solusi terkait dengan produk kita. Dan ini akan lebih powerful lagi. Jurus yang keempat, jurus terakhir dari conversational tai chi adalah tawarkan bantuan. Jadi kita harus benar-benar ingat tujuan penjualan kita, ingat definisi dari selling, yakni membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka bantulah mereka untuk membeli dari kita. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang bisa saya bantu supaya Bapak dapat segera mendapatkan manfaat dari produk ini? Apa yang bisa saya bantu supaya Ibu, supaya Bunda dapat segera mendapatkan manfaat dari produk ini? Jadi perhatikan contoh berikut. Ya, ini ada kisah seorang penjual ya menjual paket buku anak seharga 2 juta dan calon konsumen ya yang merasa bahwa harga produk dari buku paket ya seharga 2 juta itu sangat tinggi ya. Wah, sayang ya Pak, harganya mahal ya. Maka kita sebagai seorang pembeli menjawab, terima kasih sudah menyatakan pendapatnya. Jadi menurut Ibu harganya mahal ya Bu? Ya. Berikutnya ya customer akan menjawab iya. Ya, maka kita pun bisa mengeksplorasi lagi ya melakukan jurus-jurusnya untuk bisa semakin membantu. Kira-kira apa ya Bunda yang membuat Bunda itu berpendapat demikian? Ya. Gimana ya? Uang 2 juta buat saya bukan uang yang sedikit. Nah, kita bisa masuk lagi di sini. Baik Bu, seandainya uang bukan masalah buat Ibu, apakah Ibu berminat dengan produk ini? Maka dia akan menjawab, iya tentu saja. Nah, kira-kira apa saja yang membuat Ibu tertarik dengan produk ini? Ya, si konsumen akan menjawab, produk ini bisa membantu saya memprogram pendidikan di rumah. Tentu saja sangat tertarik. Ya. Maka kita bisa masuk nih, dan manfaatnya jika Ibu bisa mendapatkan ya memprogram pendidikan di rumah ini apa saja Bu? Nah, kita baru explore lagi. Ya, tentu anak-anak saya akan tumbuh menjadi anak yang semakin berbakti bagi orang tua, semakin solih. Nah, dan menurut Ibu, apakah uang 2 juta masih mahal Bu jika digunakan untuk mendidik anak-anak agar berbakti, agar semakin solih? Maka konsumen akan menjawab apa? Kita reframe ya menjadi apa? Saya kira itu ya tidak mahal. Nah, baik Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu agar Ibu bisa segera memiliki buku-buku dari kami ini, agar Ibu bisa segera memprogram pendidikan buat anak-anak Ibu untuk mendidik agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang solih dan berbakti kepada orang tua. Jadi fokuskan kita, praktekkan jurus yang pertama sampai dengan jurus yang keempat ini, dan ingat tujuan akhirnya adalah kita membantu mereka. Maka hal yang harus kita jadikan dalam mindset kita, prinsip kita adalah ingat filosofi dari air sumur dan lampu merah. Apa itu? Air sumur itu jika tidak kita alirkan, jika kita tidak gunakan ya untuk kebermanfaatan yang lain, justru air yang mengendap itu tidak akan bertambah dan justru cenderung menjadi semakin keruh. Namun semakin banyak kita ambil untuk kita alirkan manfaatnya kepada yang lain, justru Allah akan terus tambahkan airnya ya, terus menjadi airnya semakin jernih dan tidak akan pernah habis. Begitu pula ya filosofi dari lampu merah. Perhatikan, jika kita fokus hanya untuk diri kita sendiri saja, maka secara sunatullahnya kita kalau lampunya merah ya kita harus berhenti. Namun ada rahasia yang luar biasa. Lampu merah sekalipun bisa terus jalan. Kondisi ya pandemi, rezeki pun bisa terus berjalan dengan lancar, bahkan kita dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Caranya apa? Perhatikan. Saat di lampu merah ada beberapa mobil yang justru dibolehkan untuk lewat bahkan dikawal. Siapa itu? Ya, coba. Siapakah mereka? Nah, contoh ada mobil pemadam, ada ambulan, dan lain sebagainya. Mengapa kok mereka justru dikawal dan diperbolehkan untuk lewat? Karena sejatinya mereka itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Mereka benar-benar menggunakan jurus yang keempat ini, ya, yakni dengan tulus untuk ya membantu orang lain. Keberadaannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membantu orang lain. Maka yang terjadi, lampu merah sekalipun, ya, mobil pemadam, mobil ambulan justru apa? Diperkenankan lewat, ya, melebihi dari sunatullah
subhanallahi, inilah keajaiban, inilah maunah yang sangat luar biasa. Justru yang awalnya orang-orang semakin banyak yang awalnya tidak setuju, tidak sependapat, tidak mau mengambil kepada produk kita, justru saat kita fokus untuk membantu orang lain, justru Allah kian bantu kita menghadirkan orang-orang yang setuju dengan kita, yang mengambil produk-produk kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ya tips ini, 4 jurus ini akan semakin bermanfaat untuk menjadi pegangan kita, untuk merubah mindset kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan katsir, sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat smart selling yang luar biasa. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya. Pastikan sahabat-sahabat juga ya bergabung dan jalin silaturahmi dengan kami di WA saya 0897683237. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin konsultasi yang terkait dengan bisnisnya, dengan retailnya, ataupun terkait dengan persoalan hidupnya. Ataupun jika sahabat-sahabat ingin cas ya energi positif dalam diri kita, mood booster kita, pastikan sahabat-sahabat subscribe channel YouTube kita Best Learning Center. Insya Allah akan ada terus di sana nasihat-nasihat diri, ada materi-materi ya yang tentunya sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, jika ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Allah masih izinkan kita, sampai jumpa di program-program kita selanjutnya. Terima kasih pula ya sahabat-sahabat smart selling yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.